Selamat datang teman-teman peserta atau teman-teman yang mau hadir di Disko Pekerja seri 6 ini yang diselenggarakan oleh Gapatma 334455 Demokrasi Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baludika, salah satu co-founder Gapatma yang akan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu Gapatma, tapi ada yang belum yang tahu tentang Gapatma. Gapatma ini adalah media, sekaligus juga komunitas pembelajar demokrasi ekonomi yang bentuknya adalah koperasi. Tapi sekarang kita masih pra-koperasi karena belum memiliki badan hukum ya. Gitu. Tapi pengennya nanti bentuknya koperasi jadi dimiliki bersama-sama. Nah, tujuan dari Disko Pekerja ini tuh sebenarnya ada 3 gitu ya. Yang pertama emang meramaikan diskusi tentang demokrasi ekonomi, terutama spesifik di koperasi pekerja lah, gitu di Indonesia. Soalnya sangat minim topik-topik tentang koperasi pekerja ini dibahas kayak gitu. Jadi kita ingin meramaikan. Yang kedua emang pengen menambah kebendaharaan ilmu atau informasi atau pengalaman tentang koperasi pekerja itu sendiri kayak gitu. Dan yang ketiga adalah mendokumentasikan praktek-praktek atau hal-hal yang sudah dijalankan gitu, diuji cobakan tentang koperasi pekerja gitu. Dan kali ini udah di seri yang ke-6. Jadi Disko Pekerja ini kita laksanakan tiap bulan, biasanya di akhir bulan tersebut gitu, di hari Sabtu biasanya. Kayak gitu. Nah, ini seri-seri Disko Pekerja sebelumnya gitu, pembahasan tentang koperasi pekerja ini kita mulai di hari koperasi tahun lalu. Yang paling pojok kiri atas itu kerja kita bersama dengan Mbak Haira dengan Mas Yap, Mbak Haira dari LSP2I sama Mas Yap dari AOA Space di Jogja. Selanjutnya bawahnya ini yang kedua tentang model koremunerasi dengan pengupahan konvensional bareng Mas Hizky Ajosi Polimpung. Terus yang kedua, yang tengah-tengah atas ini tentang upaya konversi startup konvensional ke bentuk koperasi bareng dengan M. Senalubika, CEO Meridian, salah satu startup koperasi, startup digital. Selanjutnya di bawahnya ini Disko Pekerja 3 bareng teman-teman Harvest Mind, judulnya Petani Pemuda dan Koperasi. Kemarin yang keempat bersama Kumparan dengan Chief of Corporate Strategisnya kemarin Mas Andreas Evoliono, dan terakhir kemarin yang kelima itu bareng Kampus Kopi. Jadi masih dekat nih dengan pembahasan yang terakhir kita juga tentang kopi gitu. Ini bareng teman-teman Kampus Kopi, bareng Mas Ponga tentang kedai kopi tanpa bos. Nah, seri-seri sebelumnya ini teman-teman bisa akses melalui YouTube dan Spotify Gapatma untuk bisa melihat. Nah, di Disko Pekerja seri 6 kali ini akan berbincang bareng Komunal Coffee yang diwakili oleh Mas Anda Sulistya Putra, Master Roaster Komunal Coffee Indonesia, dengan judul Keadilan Rantai Pasok Kopi dari Komunal Coffee untuk semua. Nah, mungkin cerita sedikit ya awalnya kenapa akhirnya dapat mengundang Komunal Coffee. Kita nonton videonya dari workshop yang bercerita tentang ya, gerakannya Komunal Coffee di Bandung. Kayak gitu, dan sangat tertarik dengan apa yang diceritakan di situ dan pengen ngobrol. Akhirnya ditanggapi oleh Komunal Coffee untuk lah kita ngobrol dan diskusi bareng, dan terjadilah acara hari ini kayak gitu. Terima kasih banyak buat Mas Sulistya Putra yang sudah menanggapi kami. Halo Mas Angga. Ya, halo. Halo. Sore. Ya. Sore. Ya, untuk susunan acara di sore hari ini, pertama ya pembukaan, selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari Mas Angga tentang Komunal Coffee itu sendiri gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga sudah nonton video dari workshop yang kita taruh juga di form pendaftaran ya.
Nah, di situ nanti bisa komunikasi lebih jauh, kita ngobrol-ngobrol bab itu gitu. Selanjutnya nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengisi form. Begitu, nanti bisa ditanggapi oleh Mas Angga. Selanjutnya baru kita diskusi dari teman-teman yang ada di sini. Itu selesai kita tutup. Nah, untuk pertanyaan, ini teman-teman bisa, kalau ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya lewat video. Saya kirim tautannya jadi chat. Jadi teman-teman bisa isi. Saya coba kasih contoh ya. Bentuknya kayak gimana. Bentar. Untuk teman-teman yang ada temannya mungkin yang pengen ikut tapi kemarin nggak sempat daftar, bisa di-share aja tautannya yang ada di email ke teman-teman, boleh lewat chat, mana biar lebih ramai lagi yang datang, boleh banget. Ini aku share screen tentang slide. Ya, jadi teman-teman kalau klik tautan tersebut akan muncul kayak gini. Nah, teman-teman bisa langsung chat pertanyaannya apa, terus nama. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ngasih pertanyaan, teman-teman bisa vote juga, vote di kanan atas ini. Karena nanti akan vote ataupun bertanya melalui slide ini. Itu oke. Mungkin kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Mas Angga, Komunal Kopi. Silakan Mas untuk bisa mengambil waktu dan tempat ya cerita tentang Komunal Kopi. Boleh share screen, Mas? Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Bima atas kesempatan yang diberikan. Saya coba untuk mulai ya dengan apa pemaparan dari komunal sendiri. Oke, sudah terlihat, Mas? Ya, saya dari Komunal Kopi Indonesia sebagai master poster di komunal. Sebagai pengantar, no one can understand the truth until you think of coffee. Hanya. Suaranya agak kedengeran, Mas? Mungkin videonya dimasukin dulu. Kalau sudah cukup dengar, cuman masih kurang, Mas. Coba didekatkan ke mulut misalnya. masih kurang. Nah, ya, sip. Oke, ya, boleh. Slide-nya terlihat ya? Ya, terlihat, Mas. Oke. Di sini saya coba berikan sedikit gambaran bagaimana Indonesia di kopi dunia. Negara produsen kopi memang sangat banyak. Indonesia sendiri masuk di urutan 4 produsen kopi dunia. Itu data terbaru ICO di 2020. Ya, urutan keempat Indonesia itu setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Kita bisa melihat di data ICO dalam hitungan ribu karung, dalam satu karung itu sekitar 60 kilo ya. Itu Brazil 69 juta karung 2019 sampai 2020.
Vietnam 29 juta, Kolombia 14 juta sekian, dan Indonesia sendiri 12 juta sekian karung sampai di 2020 selama kurun waktu selama. Nah, ini sebetulnya jadi prestasi itu sendiri mungkin ya bagi Indonesia ada di peringkat 4 produsen dunia, tapi seiring dengan besar ya, ini sebetulnya tantangan untuk Indonesia sendiri memang sangat berat. Nah, khususnya kalau kita berbicara masalah produsen, maka kita pun akan berbicara masalah pasar. Prakteknya, kita pun akan bisa mengukur mengapa Vietnam yang konon belajar di Indonesia dengan luasan lahan mungkin hanya sekitaran 800 sampai 900 ribu hektar ya. Berbeda dengan Indonesia yang mencapai 1,3 juta hektar lahan kopi. Produktivitasnya 4 sampai 2 bahkan hampir 3 kali lipat dari produksi Indonesia. Nah, sedangkan tantangan di Indonesia sendiri, kalau kita melihat pada beberapa program-program pemerintah misal, ini jadi kendala tersendiri yang kita lihat di komunal. Pada dasarnya bukan yang kita inginkan adalah bukan ekstensifikasi lahan tani kopi, tapi intensifikasi. Nah, antara intensifikasi dan ekstensifikasi ini jadi rival yang orang mungkin cenderung tidak banyak menyadari bahwa luasan Vietnam itu hanya sepersekiannya dari luasan Indonesia di kopinya khususnya. Tapi dia bisa tembus 2 kali lipat dari jumlah hasil produksi di Kolombia. Nah, itu salah satu tantangan tersendiri di kita sebagai pelaku hulu ya. Nah, kemudian kita melihat masalah pasar tadi ada konsumsi kopi per kapita. Nah, ternyata negara-negara konsumsi kopi terbesar ini, saya memang belum mengupgrade kembali mengupdate datanya. Ini baru di data ICO 2017. Yang pertama itu ditempati oleh Finlandia, itu jumlahnya fantastis, mencapai 12 kilo per kapita. Nah, Norwegia 9,9 kilo, sampai ke Belanda itu 8,4 kilo. Amerika sendiri masih di bawah. Urutan ke-6-nya ada Swiss kalau saya nggak salah, atau Swedia untuk urutan 6. Nah, konsumsi masyarakatnya memang besar, sehingga demand pasarnya di negara-negara yang saya sebutkan ini memang juga cukup besar gitu. Nah, kemudian kalau di Indonesia berapa rata-rata konsumsinya? Nah, ini kita memang akan berbicara masalah data. Ternyata 1,5 sampai 1,7 kilo saja per kapita. Ini jauh, sedangkan Indonesia sendiri sebagai negara produsen keempat terbesar di dunia. Tapi kalau kita melihat pada pasarnya, nah ternyata konsumsi atau serapan domestiknya ini masih sangat jauh, 1,5 sampai 1,7 kilo. Sedangkan negara-negara yang kita sebutkan tadi, dari nomor 1 sampai nomor sekian, itu mereka bukan negara penghasil kopi. Nah, angka 1,5 ini ternyata itu pun sudah sangat meningkat baik kalau misalkan kita dibandingkan di bawah tahun 2000-an yang hanya mencapai 0,5 bahkan. Itu sampai ke tahun 2016 itu ada peningkatan 1 kilogram. Dan 2016 ke sini-sini itu mencapai peningkatan lagi 1,5 sampai 1,7 kilogram. Nah, ini pun tentu saja kita tidak bisa memungkiri mengapa ada peningkatan yang cukup signifikan dari kurun waktu 2000 sampai ke 2020 sekarang.
tidak lain karena dinamika pasar di kita, khususnya untuk pasar menengah, ini cukup berkembang dengan drastis. Dan ini yang tentu saja membantu mengapa konsumsi pasar kopi di kita itu cukup meningkat. Meskipun belum sesignifikan negara-negara. Nah, itu kayaknya untuk Indonesia dan dunia memang terlalu berat untuk kita mikirin dua hal tersebut. Kita coba tarik lebih dalam lagi kepada realita sebetulnya mana kita dan siapa kita. Ya, saya kebetulan berbicara atas nama Komunal Kopi Indonesia. Saya akan berbicara jauh lebih di dasar lagi. Sebetulnya ya kita memang ada bagian dari negara produsen kopi dunia, tapi kita juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan kita khususnya untuk sampai berupaya untuk masuk di ajang kompetitor di dunia. Apa sebetulnya yang ingin kita peroleh dari hal ini semua? Ya, sejahtera kopi, katanya sih seperti itu. Mencoba sejahtera dari kopi, padahal ya dari dulu juga Indonesia dari zaman VOC, Indonesia memang sudah jadi penghasil kopi dan teh terbesar untuk masuk di Eropa. Yang sebagian orang mungkin masih berpikir mimpi. Kita coba untuk membalikan bahwa ini bukan mimpi, dan mencoba untuk sejahtera dari kopi ini bisa jadi kenyataan. Tapi mungkin prosesnya yang harus kita jalani berat. Nah, itu tantangan sendiri untuk kita. Kita coba melakukan beberapa upaya. Nah, yang pertama adalah masalah kebersatuan. Kebersatuan adalah kunci bagi kita bagaimana kita mau untuk menggapai sebuah cita-cita yang kita inginkan ini secara bersama-sama. Artinya bukan hanya visi yang harus jalan, tapi juga misi. Nah, yang acap tadi ketika banyak kepala, banyak juga ide, banyak juga action, halang rintangannya akan semakin berat ketimbang kita mendirikan satu perusahaan, kita sebagai CEO misalkan, atau kita pemilik modal, dan kemudian kita merekrut pekerja, ya menjalankan by system dalam industri kapital, itu adalah hal yang lumrah. Tapi ketika kita mau untuk menyatukan visi dan misi, menggapai cita-cita bersama dengan kerja bersama, ini yang memang secara praktek tidak banyak orang yang mau untuk melakukan. Nah, setelah itu ya kita setelah bersama ya bersama berkarya. Apapun yang kita coba lakukan, ini secara bersama-sama, gotong royong. Salah satunya dari gambar yang di bawah, ini adalah hasil jerih payah kawan-kawan juga kalau yang ini kita ambil di set kita di Batu Lonceng. Nah, semua total pengerjaannya ini dilakukan oleh kolektif, tanpa investor dan tanpa bangunan. Alhamdulillah semuanya berjalan dan berdiri sampai hari ini untuk areal penjemuran kopi. Berikutnya yang jadi tantangan, dan ini adalah tantangan terberat bagi kita, adalah bagaimana kita bisa meng-create kualitas. Setelah kualitas itu ada, diterima oleh pasar, tantangan terberat di industri kopi ini adalah konsistensi. Bagaimana kualitas ini bisa terjaga ataupun diimprove menjadi lebih baik
dan prestasinya dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Nah, dimulai dari bagaimana kita bisa untuk mengajarkan para pemetik untuk mengambil atau memetik hasil-hasil panenan dengan baik gitu. Kemudian bagaimana tiap-tiap kelompok ini bisa mengolah secara maksimal sampai selain daripada orang-orang yang memang bertugas khusus di kebun dan pengolahan, kita juga melibatkan secara sosialnya di istri-istri para petani ataupun yang mereka yang memang tidak bekerja untuk melakukan stokasi di rumahnya masing-masing dari barang-barang yang kolektif hasilkan. Itu juga harus punya memang kontrol sendiri yang memang ya agak berat. Nah, sampai tahapan roasting dan berakhir sampai ke produk kemasan gitu, sampai ke end user. Nah, ini sebuah rantai di mana tiap-tiap fasenya atau tiap-tiap bagian ini punya andil yang beragam, yang sama-sama berat. Nah, bagaimana sistem kolektif akhirnya bisa untuk mengakomodir atau menjadi hal penyambung bagi mata rantai yang panjang ini. Nah, kemudian setelah hal itu, bagaimana kita bisa untuk menjaga mutunya, bagaimana kita untuk mengkonsistensikan hasil-hasil yang kita peroleh. Ya, salah satunya adalah evaluasi dan peningkatan mutu ini yang jangan sampai luput dan juga jangan sampai bosan, karena ya aktivitasnya ya mungkin ketika itu dijalankan sehari-hari ya memang ada sedikit kesalahan juga, tapi ini adalah bagian dari kerja bersama, baik itu dari quality control di green bin, kemudian kita sampling hasil roastingnya, mana mencari profiling terbaik dari roastingnya, dan itu tidak juga sama gitu ya. Misalkan untuk dalam satu periode panen belum juga secara kualitas profilnya bisa sama, tidak, dan itu pun memang harus kita minimalisir supaya end user ini memang bisa menerima produk kita yang berkualitas. Nah, salah satu cara yang sering kita praktekkan di kolektif adalah belajar bersama. Ya jadi bisa karena terbiasa, ini adalah hal yang kita anggap sebagai jalan tercepat. Jadi bisanya karena terbiasa. Kalau misalkan jadi bisa karena harus banyak belajar, masuk kelas, berproses yang menggunakan uang dan sebagainya, ini tentu mungkin bagi para petani contoh kasus adalah ketika ada satu lembaga atau asosiasi misalkan mengadakan pelatihan petani, bagus pelatihannya, kurikulumnya bagus, tapi setiap orang dibebankan biaya kurang lebih sekitaran 4 juta sampai 5 juta rupiah. Nah, secara real prakteknya adalah yang kami temukan di lapangan, petani mungkin mikirnya lebih dari 10 kali untuk spending money 4 sampai 5 juta rupiah hanya untuk 2 sampai 3 hari. Lantas yang jadi problematika adalah kapan ilmu itu bisa tersampaikan. Kalau misalkan pembelajaran saja masih menjadi kendala, maka di internal kita selalu coba untuk mengadakan event-event kecil di kelompok-kelompok tani, misalkan seperti gambar-gambar yang di bawah. Ini kita coba undang bukan hanya dari internal kelompok, tapi juga di luar kelompok, di Desa Genteng dan di luar Desa Genteng. Kita coba undang bagaimana
mereka bisa mencoba sendiri hasil olahan yang mereka produksi. Nah, sehingga di sini akan tercipta sebuah pembelajaran bersama, bukan yang mana yang bagus, yang mana yang jelek, tapi kenapa itu bisa bagus, kenapa ini kurang bagus, dan bagaimana mengatasinya supaya memang secara kualitas bisa menjadi objektif bagus. Nah, ini yang setiap kali kita selalu tekankan di event-event kecil kita untuk sebuah pembelajaran bersama. Mereka bisa untuk melakukan cupping. Cupping itu apa sih? Bagaimana kita menguji sebuah kualitas kopi? Nah, pada fase tertentu ini yang memang harus juga bisa dimiliki oleh sampai pada level kolektif petani. Karena kita menemukan juga beberapa kasus petani bisa untuk sampai mengolah, tapi petani sendiri belum tentu bisa untuk menjustifikasi seberapa bagus hasil olahannya. Nah, yang mana yang kita harapkan adalah selain daripada kepiawaian petani prosesor untuk mengolah, tapi sebelum jatuh ke tangan pasar, mereka sendiri juga memang kita upayakan untuk bisa menjustifikasi apa kekurangan dari olahan kita, apa kelebihan dari olahan kita, sehingga jangan diapresiasi dulu oleh pasar, karena pasar ini goib. Pasar bagi kita masih jadi apa ya? Dia punya tren sendiri, dia punya demand sendiri. Sedangkan kita yang mencetak barang, dan kita harus tahu dengan cerdik kemana kita harus mensuplai demand pasar ini pada segmentasi pasar yang mana. Kira-kira seperti itu untuk sebuah pembelajaran bersama. Nah, berikutnya adalah jangan nggak mau tahu mengenai hal-hal yang cukup rumit di kopi. Kita masuk pada industri ini. Salah satu contoh misalkan di sini ada Coffee Flavor Wheels yang dikeluarkan oleh Coffee World Research dan Asosiasi Specialty Coffee Amerika. Ini memang cukup jelimet mungkin ya buat yang awam, tapi akhirnya ini mau tidak mau memang harus mau tahu bagaimana kopi itu dinilai, baik itu secara hal yang positif maupun dijustifikasi memiliki nilai cacat dalam cita rasa. Nah, ini dikeluarkan secara internasional, maka versinya ada bahasa Inggris. Maka di internal, karena kebetulan basis kita di kolektif di Jawa Barat dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda, kita coba untuk translate itu semua ke dalam bahasa Sunda. Memang banyak juga yang aneh buat awam nih, untuk misalkan untuk asid, untuk jenis acidity misalkan, itu untuk beberapa buah-buahan yang memang juga nggak umum, nggak lazim di kita, itu yang kadang suka muncul di cita rasa kopi. Nah, ini juga kita perkenalkan. Nah, supaya memang bisa jauh lebih mumpuni lagi. Simpel hanya permasalahan bahasa. Tapi sekarang yang mau melakukan, kita selalu untuk lakukan. Nah, kemudian juga ada sertifikasi. Kita tahu bahwa sertifikasi ini akhirnya jadi banyak banget yang lembaga yang mengeluarkan, dari lembaga internasional, dari yang sertifikasinya diakui secara internasional, sampai yang dikeluarkan hanya dalam skup lokal kota. Baik itu lembaga yang bersertifikasi juga maupun lembaga-lembaga yang non sertifikasi, mencoba untuk mengeluarkan sertifikat dalam keprofesian itu.
baik itu sebagai prosesor, sebagai trader, baik untuk Arabica maupun Robusta. Kemudian Halo, suaranya hilang ya. Oke. Kita tunggu dulu santai. Kemudian sampai banyak juga yang akhirnya sampai ke profesian di sektor hilir, baik itu roaster, barista, brewers dan lain sebagainya, mencoba untuk mengejar sertifikasi. Kami memandang ini bukan masalah perdebatan atau debat kusir masalah penting gak pentingnya sebuah sertifikasi ketika kita memiliki sebuah keahlian. Bukan pada masalah penting gak pentingnya. Tapi yang harus kita sadari betul bahwa ini adalah sebuah realita industri. Dalam realita industri, ini memang akan menjadi bukan hanya sekedar gimmick, tapi juga para pelaku industri akan di-force untuk bisa mendapatkan sebuah pengakuan dalam keberadaannya atau existingnya di industri tersebut. Dalam industri apapun. Nah, di kopi pun sama. Hal ini yang akhirnya menjadi dilematis tersendiri untuk kita, dan kita memandangnya sebuah ironi ketika kita sebagai negara produsen tapi juga minim edukasi mengenai kopinya dan para pelaku kopinya. Nah, itu ironinya. Tapi yang jadi dilematisnya adalah kita harus spending money yang memang cukup besar untuk mendapatkan sebuah sertifikasi. Di kelompok tani misalkan, sampai pada level koperasi, untuk mendapatkan buyer yang cukup kredibel, seringkali buyer untuk meminta apakah koperasi tersebut sudah memiliki sertifikasi fair trade, apakah sudah memiliki sertifikasi rainforest, apakah sudah UTZ ataupun sudah organik, bla 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 segala macam. Di balik itu, untuk mendapatkan sertifikasi itu, kelompok-kelompok tani ataupun koperasi itu harus spending money mungkin akan jauh lebih mahal lagi sampai sertifikasi itu keluar. Masuk pada keprofesian pun sama. Nah, dengan besarnya biaya yang dalam tanda kutip kapital akan menganggapnya ini adalah sebuah nilai investasi pendidikan, ini memang cukup mahal. Yang kami lakukan adalah kolektif tetap akan mau untuk mengambil sertifikasi. Sertifikasi adalah just sertifikasi. Jangan sangkut pautkan dengan keilmuannya. Jika kita mendapatkan sertifikasinya, keilmuannya harus di-store ulang kepada kolektif. Sehingga disitulah tercipta keseragaman ataupun transfer informasi yang merata di dalam kolektif. Baik informasi saya misalkan sebagai roaster, kemudian ada yang sebagai disensori, ada juga yang sebagai brewer, ada juga dia sebagai prosesor. Semua secara garis besarnya kita bisa tahu dan mengakses itu di internal. Itu memang jadi ya cukup perdebatan yang cukup panjang juga di kita ketika internal mau untuk spending money untuk mendapatkan sebuah sertifikasi. Nah, ini yang di teman-teman WhatsApp tempoh hari kita berdiskusi cukup panjang untuk kita buka masalah berbicara dapur ya. Yang jujur ini adalah dapurnya komunal. Ketika publik tahu hal ini, publik akan tahu dapurnya komunal sejatinya ya memang hanya seperti ini. Kita niat memang bukan untuk apa-apa, tapi ini dibuka untuk dikritisi, dicontoh, kita pun memang siap untuk dicibir. Kenapa? Ya di industri ini persaingan ada yang sehat, ada yang tidak sehat, kita tahu itu. Jadi tantangan tersendiri buat kita, ya jelas bagaimana harga
orang jadi bisa tahu, oh ternyata HPP-nya cuma segini ya, oh ternyata keuntungannya cuma segini ya, kenapa lantas ada keuntungan yang sampai bisa melambung tinggi, bagaimana, bla 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 segala macam. Supaya memang kita menetapkan harga bukan harga yang hanya didapat oleh harga pasar. Harga pasar cukup sederhana. Sesederhana apa? Komoditi adalah barang-barang yang diperdagangkan. Ya, kopi salah satu komoditi yang diperdagangkan, yang diatur tata niaganya. Di semua negara ada aturan tata niaga mengenai kopi, teh, kakao dan rempah lain. Nah, salah satunya kopi. Kopi masih tetap punya patokan harga di bursa harga komoditi New York dan London. Itu adalah harga HS atau Haskin. Bagaimana kita bisa mengetahui harga green bean-nya? Berapa rendemen dari Haskin ke green bean? Tinggal dikalikan. Semua para eksportir untuk kopi-kopi komoditi tetap akan berpatokan, yang menjadi dasar adalah harga bursa. Kita tidak ingin di internal untuk diombang-ambing oleh harga pasar. Kita mencoba untuk menariknya secara realita di lapangan. Ada mungkin beberapa komentar di Watchdog, kan bisa untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Ya bisa, sangat bisa. Untuk misalkan dijual dengan harga 90.000 atau 100.000 rupiah, atau bahkan di beberapa marketplace kopi, banyak juga kan yang bisa untuk menjual di harga 300.000 ke atas. Ya memang sangat mungkin. Tapi yuk kita sadari, berapa sih sebetulnya kekuatan beli kita sebagai end user di Indonesia. Nah, kita tidak ingin komoditi yang memang kita cetak. Kami masih kecil, komunal, bukan company, bukan korporasi besar. Kita, kami mengukur kekuatan diri dengan kapasitas produksi yang kami miliki. Tantangan pasarnya masih cukup berat. Di satu sisi kita memegang kualitas, tapi juga kita tidak menginginkan harga kita jauh di atas harga pasaran. Kenapa? Karena yang nantinya akan bisa untuk mengakses hanyalah dari menengah ke atas. Mungkin dari yang menengah dan menengah bawah akan bisa mengakses. Tapi dalam porsi yang sangat-sangat kecil. Itu yang kita tidak inginkan. Ataupun dia akan spending money dengan mengorbankan sesuatu. Kita tidak menginginkan hal itu. Kita mencoba untuk menawarkan sebuah harga alternatif dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu saja. Ada juga ya berarti lama dong untuk mengambil kesejahteraan, ya ini adalah proses yang kita hadapi. Nilai rupiah itu bagi kami itu bukan jadi ukuran mendasar. Karena buat kita harga memang bukanlah segalanya. Kita bisa untuk mencetak green bean dengan kualitas yang baik sampai kita package, dikonsumsi oleh banyak masyarakat, dikonsumsi oleh banyak coffee shop. Itu adalah sebuah nilai yang tidak, nilai kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan nilai rupiah. Karena dengan penjualan yang ada sekarang pun, alhamdulillah kita masih bisa tersenyum dengan tidak meraup keuntungan yang jadi dalam tanda kutip ada greedy atau keserakahan dalam pendapatan nilai. Dan ini masih berproses. Mungkin itu yang bisa untuk saya sampaikan. Terima kasih.
Ini adalah slogan kita, Unity, Quality, Prosperity, dari apa-apa yang tadi saya katakan. Untuk mendapatkan sebuah prosperity akan kembali kepada persatuan, menjaga sebuah kualitas dan meningkatkannya sampai kita berproses dan akhirnya berusaha untuk mendapatkan prosperity. Terima kasih. Ada? Ya. Enggak. Pemaparannya lengkap. Dari beberapa yang tadi beberapa yang saya highlight itu yang flavor wheel-nya diganti bahasa Sunda sehingga mempermudah untuk teman-teman belajar gitu ya, teman-teman baik petani maupun master untuk belajar mengidentifikasi rasa itu tadi. Jadi flavor wheel-nya diganti bahasa Sunda itu pendekatan yang asik banget, apa medianya diganti gitu sesuai dengan kemampuan gitu ya. Terus juga yang tadi sih tentang sertifikasi itu juga seru banget, tentang bagaimana akhirnya ketika ada teman yang sudah tersertifikasi bisa atau perlu untuk mengembalikan lagi keilmuannya ke kolektif gitu, sehingga akhirnya bisa ada jadi kesetaraan tentang keilmuan tersebut gitu ya, yang sudah tersertifikasi tadi gitu. Itu asik-asik. Dan dari sini tadi juga diperlihatkan tentang skema yang ada di video itu tadi, dan itu memang sangat menjadi obrolan kami ya Mas, terutama di Jakarta, sampai akhirnya pengen ngundang ngobrol bareng sama komunal. Itu kayak jadi wow, akhirnya ada yang mengangkat atau bahkan membuka dapurnya tentang rantai pasoknya gitu, yang seringkali di pertanyaan memang jadi problem gitu ya, misalnya ngomongin orang tentang nutrien dan sebagainya gitu ya, biasanya kan membahasnya soal itu. Dan dikelirkan lagi oleh komunal hari ini, kayak ini dibuka untuk bisa dicontoh atau bahkan dikritisi atau bahkan dicibir aja sudah siap gitu ya. Itu menurut saya kayak apa ya, akhirnya pengembalian keilmuannya kolektif. Komunal kopi ini nggak cuma kolektif di dalam komunal saja gitu, tapi benar-benar ingin dikembalikan ke masyarakat umum gitu. Silahkan, kita udah seperti ini, bisa diberi masukan, bisa dikritisi atau bahkan dicontoh. Itu menurut saya wow, luar biasa banget dan memang jadi obrolan di kami ya, terutama ya gitu. Dan dari kopi ini jadi bisa belajar banyak banget, tapi dari ceritanya komunal itu bagaimana prosesnya, bagaimana secara makronya, bagaimana komunal sendiri berjalan gitu. Oke, wow, seru-seru banget. Nah ini saya langsung ke selanjutnya, itu pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di formulir pendaftaran gitu ya. Kalau awalnya gimana Mas? Maksudnya proses teman-teman ini ber-18 kan ya Mas, di komunal kopi sekarang itu bisa bersepakat terus berkumpul gitu untuk akhirnya membuat komunal kopi dan sistemnya kayak gini gitu. Kan sebenarnya ini kayak apa ya, hal yang mungkin tidak umum gitu. Orang juga mungkin sulit juga untuk melihat kemanfaatan secara ekonominya gitu kan. Nah, bagaimana ini bisa mengumpulin sampai 18 orang bersepakat gitu, berkumpul dan bikin komunal kopi? Ya, kalau awalnya memang saya sendiri dari 2013 sudah memang berkecimpung sedikit-sedikit, tapi belum memutuskan untuk benar-benar fokus khususnya untuk di kopi tester dan juga roster. Baru di 2014 menuju 2015 saya mencoba untuk memutuskan diri di tester dan juga roster. Kita kebetulan mencari kolektif tani di yang mana mereka sudah ada produksi
pengalaman dari 2005 2008, pengalaman besarnya di tahun tersebut. Tapi belum sampai ke mencetak green bean. Nah, semangat kolektif memang kita sudah tumbuh banyak berkembang dengan kesadaran kolektif dan organisasi. Dari beberapa individu yang tersebar ada di Bandung dan juga di Genteng Sementang, Februari, kita melihat ini kopi perkembangannya cukup besar di tahun-tahun itu. Perkembangannya ini luar biasa. Nah, kita menganggap itu sebagai potensi untuk mengepakkan sayap di ekonomi kolektifnya. Nah, sehingga kita coba untuk memutuskan untuk memulai usaha bersama di bidang kopi khususnya. Sehingga tempo hari kita inisiasi kolektif komunal, kita peningkatan produksi dari ikan ceri, bukan hanya dari gabahnya doang, tapi untuk ke green bean, dan kemudian dibawa ke Bandung, kita olah jadi roasting. Itu awal-awal mula kita berdiri seperti itu, dan kita berdiri pun memang bisa dibilang memang tanpa modal ya. Semuanya hasil patungan bareng-bareng. Yang memang individu bisa maksimalkan, bisa keluarkan gitu. Kalau misalkan memang tidak ada duit, ya jadi seringkali kita tidak memang mempersoalkan hal itu, tapi apa kontribusinya bagi kolektif, baik itu segi waktunya, keilmuannya, di luar daripada nilai rupiah yang dikeluarkan oleh individu. Itu yang kita bawa komitmen itu sampai hari ini. Oke, berarti sebenarnya Komunal Coffee ini udah dari tahun 2000 berapa? 13, 14 itu, teman-teman? Kalau berdirinya sebenarnya dari 2015 berdirinya. 15 ya? Ya, 2015 ke 2016. Diinisiasi berapa orang sehingga akhirnya nambah 18 atau sampai awalnya sudah ber-18 itu gitu? Enggak, sebetulnya kalau awalnya kita kurang dari 10 orang. Nah, seiring berkembang juga 2017 kita melakukan coba pengorganisiran di beberapa. Sebetulnya bukan hanya di Genteng Sumedang gitu. Kalau sampai sekarang dari 2017, kalau kita kumpulin sebetulnya kita mungkin seharusnya punya sampai 4 kolektif. Tapi 4 kolektif. Ya 4 kolektif, tapi ya namanya dialektika ya. Ada banyak perubahan dan tantangan sendiri yang akhirnya jadi seleksi alam buat kolektif-kolektif yang tersebar ini di Jawa Barat, sehingga akhirnya sampai sekarang nyusut lagi jadi 2. Jadi awalnya 1 jadi 2 jadi 4 jadi 2 lagi. Oke. Dua ini di roastery semua, maksudnya komunal roastery ya. Dua ini tapi komunal kolektif ini tadi roastery semua. Sebenarnya juga yang begitu jelas kan? Oke, sorry. Berarti tadi kan akhirnya ada 2 kolektif gitu kan untuk saat ini kan. Nah itu 2 kolektifnya itu roastery semua berarti? Enggak, 2 kolektif. Kalau sama kolektif yang di hilir di roastery berarti ada 3 kolektif. Yang 2-nya itu semua di kebun dan pengolahan. Oke. Berarti sebenarnya ada komunal coffee, terus ada 2 komunal lain yang bekerja sama dengan komunal coffee kayak gitu ya, Mas? Ya betul. Secara bentuk organisasi. Jadi kalau yang di Bandung itu memang sementara ini hanya roastery, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan meluncing untuk coffee shop-nya juga, dan ya hub sekaligus juga akan jadi hub untuk kolektif di Hulu.
Oke. Oke. Kalau sistem pembagian kerjanya kayak gimana? Maksudnya antara teman-teman ini apa? Misalnya hal-hal yang sifatnya manajerial, misalnya kayak keuangan, terus stok dan lain sebagainya gitu kan? Apa kayak gimana gitu? Nanti pembagian Kalau di kerjanya? kita memang sederhananya gimana ya? Mungkin kalau ini, kalau misalkan di koperasi primer atau di koperasi sekunder itu ada unit-unit usaha. Gitu. Nah, kita coba untuk membagi itu kayak ya, jadi dalam satu payung komunal ini ada unit usaha roastery-nya, ada unit usaha pengolahan. Nah, di tiap-tiap unit ini bisa punya hak-hak prerogatif sendiri, khususnya dalam masalah rekrutmen dan juga remunerasi pekerja lah. Gitu. Oh, seperti itu. Wow. Iya, berarti kayak di payung komunal coffee, tapi unitnya bisa kena proyeknya. Ya, kita juga kan memang tidak menggunakan apa ya pembatasan sendiri bagi keberlangsungan kolektif dulu. Khususnya dalam permasalahan sumber daya manusia, karena itu yang sangat fondasi buat kita dalam pembangunan SDM. Maksudnya buat pada waktu awal ke Tani, maksudnya bagaimana akhirnya bisa meyakini itu kayak kan pastinya lebih repot daripada sebelumnya atau sebelumnya Tani yang sudah disebut oleh kopinya. Gimana? Maaf. Suaranya putus-putus, Mas. Oh, putus-putus. Sorry. Coba ulangi ya. Ini udah sinyalnya lagi hujan besar di Bandung. Oh iya, oke. Sama-sama aku tak coba tanpa video. Kalau apa namanya? Tentang pendekatan petani ini dulu gimana akhirnya bisa meyakinkan buat pengolahannya seperti ini dan bisa kerjasama dengan Kemal Kopi? Ya, kalau kita memang ada yang jadi pembeda dari komunal. Kita secara kolektif sama sekali tidak melakukan dalam tanda kutip yang orang umum bilang pendampingan. Kita tidak ada pola pendampingan. Yang ada adalah pola bekerja bersama-sama. Artinya kita include di dalamnya. Sehingga ini memang akan jauh bisa lebih ngeblend dan bonding bagi lingkar sosialnya bahkan. Jadi bukan hanya keterlibatan aktif dari individu-individu yang berkepentingan, tapi sampai pada lingkar-lingkar keluarganya. Nah, ini yang selalu kita terapkan di kolektif. Nah, sehingga kita pun ketika masuk di kolektif manapun, kita tidak berupaya untuk menjanjikan sesuatu. Misal, menjanjikan ini loh, kalau misalkan barangnya diolah seperti ini, nanti akan dibeli dengan harga berapa, ada pasarnya di mana, enggak. Kita tidak pernah untuk bermain seperti itu. Ya. Tapi apa yang kita lakukan adalah, yuk kalau misalkan ini barang memang mau bernilai itu kenapa? Bagaimana nilai sebuah barang ini bisa diapresiasi? Bagaimana meningkatkannya? Sehingga ada peningkatan nilai juga. Nah, ini coba untuk dirasionalisasikan. Sehingga kesadarannya akan timbul dengan sendirinya. Tidak didorong atas nama pasar atau atas nama harga yang melambung. Enggak. Karena kesadaran atas harga itu kesadaran yang temporer. Yang ada pada kami ya. Sehingga kita mencoba untuk menjauhi pembangunan kesadaran lewat pricing. Iya.
Makanya pendekatannya lebih ke arah bagaimana sih petani itu bisa mengapresiasi produknya yang mereka produksi sendiri gitu ya, pendekatannya itu gitu ya. Betul, betul. Dan harga gitu. Menarik banget Mas, kayak tidak dengan pendampingan gitu, tapi bagaimana bekerja bersama-sama itu quotes cakep gitu. Oke. Nah, kalau tentang tanggapan bandar gitu Mas, maksudnya bandar kopi lokal ya. Sebelumnya sudah ada di sana tentang adanya komunal kopi, gimana Mas? Mungkin kalau orang di luar Mas buat saya. Apa koneksi itu? Ya, seperti itu kenyataan di lapangan ya, karena apa? Kita menyadari peranan dan fungsi dari distributor ataupun peranan dan fungsi dari pengepul. Dan ini sebetulnya bisa bentuk berjalan beriringan. Contoh kecil ini, apa yang kita cetak dalam quality barang dan volume barang tertentu, itu adalah barang yang dikehendaki dalam kualitas di atas kualitas komersial. Nah, sehingga misalkan gini, contoh sederhana, permintaan pasar ataupun tengkulak lokal ini pasti ada terus dari tahun ke tahun, dia nggak akan putus. Kenapa nggak akan putus? Karena demand pasar internasional dan demand pasar domestiknya yang meminta barang tertentu ini tetap ada. Nah, dan jumlahnya luar biasa, jumlahnya fantastis. Kita tahu itu. Nah, sedangkan di internal kita bukan mencetak di kualitas kualitas barang bawah atau barang-barang komoditi bawah, gitu. Barang-barang komoditi bawah. Enggak. Kita pengen ada peningkatan kualitas, ada peningkatan harga tentu. Nah, di balik itu, sebagai contoh kita bisa sebetulnya untuk memproduksi 12 ton di tahun lalu. Kemudian di internal kita hanya memutuskan 3 ton di internal per satu teritori. Nah, satu teritori memang dia bisa lompatannya sangat jauh, khususnya untuk yang Batu Lonceng. Batu Lonceng kemarin dia bisa tembus di atas 12 ton. Nah, tapi karena kita sudah punya komitmen dengan kualitas barang yang dikehendaki bersama, dengan pricing yang dikehendaki bersama, ada barang-barang yang akhirnya tidak masuk pada sortasi ataupun kriteria yang kita inginkan. Nah, dalam hitungan volume, sebetulnya barang-barang yang di bawah dari standar quality yang kita inginkan bersama, itu adalah full nilai profit untuk yang bersangkutan, untuk kolektif yang bersangkutan. Misal ada reject, ada barang reject. Barang reject ini pasarnya ada. Pasti akan ada yang ambil gitu ya. Pasarnya ada. Nah, silakan ambil. Gitu. Mau barang rejectnya sebetulnya, barang reject itu mau dijual, misalkan ada yang nawar, barang reject itu saya mau deh berapa kintal, harganya per kilonya misalkan kena Rp40.000. Oh, sudah lagi misalkan ada yang mau lagi barangnya harganya Rp5.000, itu selisihnya Rp35.000. Mau itu yang Rp5.000, mau itu dia bisa misalkan ada yang mau beli sampai ke harga Rp40.000, itu semua full profit. Karena itu sudah dimasukkan pada range harga quality dan pricing yang kita inginkan. Dan itu tidak akan menjadi masuk pada kasnya komunal, tidak. Itu akan menjadi kas pengembangan di internal kolektif hulu khususnya. Karena itu sudah menjadi full profit, tidak akan kembali lagi ke kebun, tidak akan kembali lagi ke maintenance kebun ataupun biaya pengolahan, tidak, karena itu sudah include dalam di dalam 3 ton yang kita inginkan. Iya, benar banget sih. Oke. Iya, sebenarnya
dari kegiatan yang dibeli itu sebenarnya sudah menutup biaya, udah dihitung profitnya juga, jadi ibaratnya sisanya itu tuh tinggal profitnya aja ya. Maksudnya kayak nol pun tuh ya maksudnya dijual Rp1 pun tuh ya untung Ya, untuk nah, petani ya. sebetulnya itu sudah Kayak info iya, di dalam. sebagai siapa pun itu pasti ada gitu. Iya. Oke. Udah dari penjualan komunal aja gitu, di sisanya yang di situ udah profit. Oke Mas. Nah, tentang ini ada juga tentang fundamental hal fundamental apa yang perlu dibangun gitu untuk akhirnya bisa bikin pondasi keadilan di rantai pasok kayak gini Mas gitu. Hal apa yang fundamental gitu akhirnya? Yang paling sangat mendasar ya memang harus ini sih ya, kita membangun kesadaran mengenai siapa kita, kemudian niatan kita ada misalkan di industri kopi ya, di kopi ini niatan kedepannya pengennya kayak gimana sih sebetulnya, dan apa yang dicita-citakan. Jadi itu kan akhirnya jadi apa motivasi tersendiri bagi tiap-tiap individu. Oh saya pengen misalkan jadi aktif di industri kopi di Hilir, atau misalkan saya pengen kebun-kebun yang dari turun temurun ini bisa tetap terjaga, tidak terganti sama komunitas lain dan sebagainya gitu. Masing-masing individu akhirnya kan bisa memunculkan motivasi sendiri. Nah, dari motivasi itulah yang akhirnya kita coba jahit satu persatu menjadi cita-cita besar bersama, yang dimana ketika ini berjalan dalam prosesnya akan menunjang keinginan dari setiap individu tadi. Ya. Dari, tanpa kesadaran kita berkolektif itu memang akan sangat sulit untuk bisa tercapai. Kalau misalkan yang dikatakan 18 orang saja itu sejatinya kalau kita kumpulkan dari awal mungkin akan lebih dari 30 orang. Gitu. Tapi karena banyak dialektikanya, perubahan dan kondisinya yang akhirnya 18 itulah yang memang masih solid sampai sekarang. Jadi motivasi dari teman-teman secara personal itu ya malah yang jadi kekuatan utama ya, dan gimana akhirnya si Communal Coffee di keberjalannya itu bisa menjawab atau minimal mendorong cita-cita teman-teman itu tadi yang secara personal ya akhirnya tetap bertahan sampai sekarang ya. Ya betul. Jadi, maksudnya bukan hanya mendorong cita-cita kolektif tapi juga cita-cita teman-teman sendiri mau apa nih untuk ada di sini gitu. Iya, karena buat kita apa ya? Itu sebuah realita yang jangan sampai kita pungkiri bahwa kita pun memiliki keinginan personal. Karena itu memang sudah subjektif individu yang memang ada dari sananya gitu, yang memang kita sebagai individu kita punya keinginan. Tapi ya bagaimana sekarang kita bisa untuk mempersatukan keinginan yang banyak ini menjadi sebuah keinginan besar. Dan dari keinginan besar tersebut ketika ini dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya mimpi, ini bukan utopis. Kita mampu untuk merealisasikan. Dulu kita juga tidak pernah untuk bercita-cita kita pengen punya hub besar bersama. Di situ ada kolektif taninya, di situ ada kolektif roasterinya, di situ ada kopi shopnya. Kita nggak pernah untuk bercita-cita itu. Tapi karena ini berjalan, ya perkembangannya ada dan alhamdulillah kita tanpa investor. Iya, bisa. Jalan. Wow. Oke. Nah, terus tentang Mas Angga banyak menyebutnya tentang kelompoknya disebut dengan kolektif gitu. Nah, ini pertanyaan iseng aja Mas, kayak kenapa nggak disebut koperasi pekerja gitu Mas? Atau misalnya koperasi itu emang sudah buruk banget ya citranya ya gitu. Apa sebenarnya emang menyadari sebenarnya kita kalau secara bentuk koperasi gitu, tapi emang kayak kayaknya ini susah kalau ngomongin koperasi gitu. Akhirnya milih kata kolektif gitu. Penasaran sih Mas, gimana itu?
Ya gimana? Ya ada tantangan sendiri juga sih buat kita ya. Kalau misalnya kita untuk bicara koperasi, kita berhadapan juga dengan publik kan. Ya umum publik memang pasti akan sangat mudah untuk menerima koperasi. Tapi teman-teman mungkin meyakini di kita di internal, teman-teman internal kita meyakini bahwa usaha kita ini lebih dari sekedar koperasi dalam tanda kutip yang ada di Indonesia. Ya, benar. Sehingga ya mungkin ada hal-hal tertentu yang akhirnya nggak mau disebut sebagai koperasi biasa. Karena apa yang kita lakukan lebih dari itu. Lebih dari hanya sebatas mengumpulkan orang di satu teritorial dan kemudian satu teritorial itu membentuk satu kooperatif dan kemudian legal secara hukum di Indonesia di bawah Undang-Undang 92 ataupun pembaruan-pembaruan lainnya, kita berada di ranah itu. Tapi secara praktek ya kita mampu untuk mempraktekkan hal-hal yang ada pada undangan Indonesia. Hal tersebut. Oke. Berarti lebih ke karena akhirnya ketika misalnya menggunakan diksi koperasi emang kelihatan emang buruk ya, maksudnya citranya emang buruk gitu akhirnya, walaupun sering menyadari juga kayak ya ini sebenarnya kita sudah lakukan gitu, hanya namanya saja kolektif gitu ya. Itu sama Mas, cerita sedikit mirip juga dengan alasan teman-teman kampus kopi di Cirebon gitu, pas kemarin kita disko pekerja yang kelima kan kita tanya juga kok pakainya kata kampus kopi kolektif gitu ya, sama gitu ya, sebenarnya apa yang kita lakukan ya kayak koperasi ya sama lah gitu, teman ya alasannya sama gitu ya, kayak citranya buruk jadi sulit, malah mempersulit. Oke. Nah, aku pengen sedikit ngulik Mas tentang ini, saya coba share screen ya. Ya, ini kelihatan ya. Nah, ini tentang skema rantai pasok yang ada di komunal coffee gitu ya. Kemarin dari kami gitu ya, diskusi teman-teman, ada beberapa yang pengen banget ditanyain gitu. Sebenarnya pengen tanya personal, udahlah bikin diskusi koperasi pekerja aja lah kayak gitu. Pertanyaannya ini agak hitung-hitungan, jadi aku tadi ini aku nulisin sih. Bentar. Agak lambat. Lambat banget ya. Bahas tentang si skemanya ini, soalnya mau ada yang ditanyain sih. Ini aja lah ya, nggak usah tak share screen. Nah, ini Mas pertanyaannya. Ini pertanyaan penasaran sebenarnya dari saya pribadi gitu, habis melihat itu kayak agung, tercengang gitu, terus mencoba menilik lebih dalam. Nah, terus muncul dua pertanyaan ini sih. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Mas. Nah, dari skema yang ada di video, apakah benar apabila ditafsirkan kayak gini gitu? Kan 21 ton ceri itu dibeli oleh Komunal Coffee. Lalu kan diberikan kembali ke petani, sebagai prosesor, sehingga menjadi 3 ton green bean. Namun, Komunal Coffee hanya mendapatkan setengahnya, yaitu 1,5 ton green bean. Nah, sedangkan kan 1/2-nya kayak petani boleh menjualnya kembali, bahkan dititipin ke Komunal Coffee juga nggak masalah kayak gitu ya. Nah, berarti kan sehingga perbandingannya dari ceri ke green bean untuk Komunal Coffee kan nggak jadi 1:7, tapi 1:14 ya. Nah, apakah tafsir ini benar gitu? Dan apakah masih menguntungkan?
Nah, itu sih yang kemarin aku cukup penasaran. Nah, di screen di sini kan kita bisa ngelihat si Kak liatin ya. arrow-nya ya. Nah, itu memang benar, tapi bukan dalam artian akhirnya jadi rendemen. Kalau kita berbicara masalah rendemen, ini jadi bertambah jadi 1:14. Enggak seperti itu, tapi Oke. kapasitas produksi yang ada dengan rendemen 1:7 itu memang sekitaran 21 ton dalam perhitungan di situ. Nah, kemudian yang muncul jadi pertanyaan adalah kenapa barang itu kembali ke petani dan akhirnya di split jadi 2 gitu ya. Nah, pertama yang harus kita sadari adalah tidak semua para individu yang berada di dalam kolektif di hulu itu bertanggung jawab dan berprofesi sebagai prosesor. Yang memproduksi sampai ke green bin. Nah, tapi yang paling banyak justru adalah mereka yang hanya berkonsentrasi di kebun sampai pada pemetikan seri. Manajerial pemetikan seri. Sudah. Putus sampai di situ. Dari pemetikan seri. Nah, sehingga di kita tempo hari di 2018 terjadi sebuah perdebatan bahwa bagaimana kita untuk mengukur harga dari green bean ya, atau biji kopi hijau ini. Nah, awal mulanya kan harus tetap dari cherry. Sedangkan banyak di antara para petani atau individu-individu dalam kolektif ini, mereka tidak menginginkan langsung berprofesi sebagai juga prosesor, tapi ingin cenderung hanya sampai pada cherry. Nah, akhirnya dalam manajerial di internal kita memang akan memisahkan siapa-siapa yang memang dia bisa untuk memangku tanggung jawab atau sebagai person in charge di prosesor, dan siapa yang akan dia mengambil peranan tanggung jawab di kebun atau di pertaniannya sampai dengan serinya. Nah, sehingga muncullah harga cherry, artinya kolektif secara total, kolektif besar komunalnya, yang komunal besarnya, dia akan spending money untuk melakukan pembelian dulu si cherry. Jadi si cherry-nya yang dihargai dulu. Dibeli dulu, dihargai dulu. Nah, uangnya memang tidak akan kemana-mana sebetulnya, karena memang akan kembali lagi kepada unit sampai di pemetikan. Uangnya akan transformasikan sampai pada pemetikan cherry kan. Nah, dia konsentrasi di kebun hanya sampai ke cherry, keuntungannya sudah didapatkan duluan. Akan mendapat. Ya, betul. Ya kan? Oke. Nah, setelah dari situ, maka barang maksudnya dikembalikan ke petani adalah diolah oleh kolektif yang memang memangku tanggung jawab sebagai pengolah atau prosesor. Prosesor. Nah, sehingga barang tersebut dicetaklah menjadi green bean. Green bean ya. Nah, untuk menjalankan processingnya, dia tidak bisa untuk menyomot atau ngambil dari hak atas nilai cherry. Karena cherry-nya memang sudah ada. Secara pembajetannya itu sudah dibeli. Akhirnya jadi milik bersama kan. Nah, dari milik bersama ini akan dikonversi gitu. Akan dikonversi menjadi green bean. Ketika jadi green bean 3 ton jumlahnya. Nah, green bean ini adalah green bean milik kolektif, milik bersama, bukan hanya roastery-nya doang. Oh, I see. Ya roastery, ya kolektif hulu, ya kan? Nah, kita akan berbicara masalah pasar. Bagaimana 3 ton ini bisa memang akan terserap pasar secara kontinu dan terjaga kesinambungannya. Artinya harus ada manajemen stok. Supaya apa? Misal,
kalau ini barang dihabiskan secara langsung, tiba-tiba ada demand pasar di bulan ketiga setelah masa panen atau bulan ke-6 setelah masa panen, barang nggak ada sama sekali. Iya. Nah, kita tidak menginginkan putusnya barang di situ. Tapi yang kita inginkan adalah barang harus tetap bisa tersedia berapapun jumlahnya sampai pada menemukan periode panen berikutnya. Karena kita tahu bahwa dalam satu kurun waktu 1 tahun, kopi hanya berproduksi 3-4 bulan saja. Setelahnya kan tidak ada panenan. Kita akan menunggu periode panen berikutnya. Nah, kita masukkan itu ke dalam manajemen stok, yang mana nanti di dalam manajemen stok tersebut adalah kita coba untuk dibagi mana yang nantinya bagi akan kita masukkan pada produk crossbean yang nanti akan masuk ke roastery internal, dan mana yang memang nantinya akan masuk ke pasar atau roastery lain atau sampai ke end user si green bean-nya. Jadi awal mulanya adalah dari cherry. Jadi ada 3 produk utama ya, dari cherry, kemudian green bean, dan roast bean. Gitu, sehingga proses pembagian tersebut juga kita memang mencoba untuk menghitung itu memang agak ngejelimet, ya memang seperti itulah realitanya. Nah, sehingga nanti akhirnya simpelnya, misal ada kondisi seperti ini, ketika ada barang yang akan diolah menjadi roast bean, padahal 1,5 tonnya itu sudah habis, itu barang masih tetap ada. Ya. Oke, itu satu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa hal itu kita lakukan, supaya ada distribusi dalam profit yang nantinya didapat. Petani tok yang dia belum mau bahkan untuk sampai ngolah gitu ya, karena orangnya kan nggak cukup, nggak harus sampai ratusan untuk ngolah, karena kita kecil gitu ya. Nah, oh ternyata cukup nih ketika manajemen pengolahan ini hanya sampai di 6 orang atau bahkan 5 orang doang. Nah, sedangkan petani-petani di sana banyak. Nah, lantas apakah mereka harus nunggu sampai pada green bean-nya habis baru mereka dapat duit? Enggak juga kan? Iya, iya. Padahal mereka nggak mengolah, nggak menjadikan itu jadi green bean, tapi dia hanya konsentrasi untuk hanya di kebun sampai ke pemetik cherry. Kita tidak bisa untuk menafikan itu. Nah, maka mereka akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Nah, kolektif secara besar karena memiliki cita-cita tertentu, akhirnya ya memang jadi satu konsekuensi, kita akan menunggu dulu sampai produksi beres. Nah, ketika adanya produksi beres pun kita harus menunggu sampai ke masa panen berikutnya untuk mendapatkan 100% total keuntungan. Karena kita ingin sustainability coffee-nya terjaga. Nah, satu hal penting adalah di kopi kita bisa untuk mengajarkan, kalau hitungannya benar, setidak-tidaknya per bulan, baik itu petani, baik itu prosesor, sampai pada sektor hilir, sudah ada gambaran dalam tanda kutip nilai berapa sih yang nantinya akan dihasilkan per bulannya sampai ketemu di panen berikutnya. Artinya ada jaminan nilai juga di situ. Yang tidak diukur secara hanya garis besarnya saja, hanya luasan lahan berapa, kemudian produksinya berapa banyak, dijadikan nilai rupiah berapa banyak. Enggak seperti itu juga. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan nantinya akan menjaga mindset bagi para pelaku di hulu khususnya, bahwa di kopi ini bisa untuk ada gambaran nilai bulanan berapa sih yang bisa bakal diperoleh gitu. Kira-kiranya seperti itu. Iya, cukup jelas Mas. Jadi menjawab pertanyaan jadi menjawab pertanyaan yang terngiang-ngiang gitu sebelum akhirnya jadi diskusi hari ini. Nah, berarti sebenarnya si communal coffee itu kayak wadah besar yang akhirnya di dalamnya ada kayak kelompok roastery-nya, ada pemrosesnya, ada juga
petaninya ya, maksudnya akhirnya ketika membelanjakan si ceri itu ya pakai kasnya komunal dan teman-teman petani dapat duluan, sedangkan untuk yang hasilnya 3 ton tadi itu sebenarnya green bean milik komunal secara menyeluruh ya, maksudnya semuanya itu ikut memiliki si green bean itu gitu ya sebenarnya, nggak hanya rosternya betul. kan gitu maksudnya. Iya betul. Oh, berarti kalau pembagian keuntungannya jadi kayak gimana maksudnya dari 3 ton itu tadi yang akhirnya nanti akan menikmati ibaratnya apa ya, surplusnya gitu ya. Kalau misalnya biaya-biaya kan akan tercover ya kayaknya dari 78.000 ini. Tapi misalnya kayak ada surplus gitu berarti dibagikan lagi ke teman-teman petani prosesor dan roastery atau disimpan di surplusnya itu tadi. Kayak kan 3 ton ini ibaratnya dimiliki oleh teman-teman ya prosesor ya dimiliki komunal kan, dan akhirnya misalnya 1,5 ton ini dibeli sama roastery ya kan. Nah teman-teman roastery gitu kan akhirnya ngerosting terus ya jualan roast bean gitu. Nah di 78.000 ini berarti full untuk ke prosesor kayak gitu ya. Iya betul. Oke. Iya. Dan 1,5 ton selanjutnya sebenarnya tujuannya untuk menjaga supply agar tetap ada hingga panen selanjutnya. Betul. Nah, karena ini ya, mungkin kalau publik belum begitu memahami dengan nilai 78. Kalau nilai 78.000 rupiahnya itu didapat dari mana-mana, mungkin sudah dijelaskan sama teman-teman di Watchdog. Mungkin yang belum ini dijelaskan, lantas ketika menjual langsung ke konsumen, ini nilainya apakah 78.000 atau tidak? Kan nah gitu ya? Itu pertanyaan saya selanjutnya Mas. Iya itu benar. Ini coba saya hitung. Nah ini karena sebetulnya adalah ya balik lagi ya, niat kita memang ini kita membuka untuk bisa juga dikritisi dan juga jadi ajang contoh bersama gitu ya. Bahwa nilai tersebut ini nilai dapur loh sebetulnya. Ini adalah nilai dapur. 78 itu adalah harga dalam lingkar internal kolektif kita. Nah, ketika ini kita lempar keluar, itu di atas dari 78.000. Tapi di barang-barang kita memang tidak ada yang nyampe ke angka 110.000 lebih gitu ya. Karena hanya untuk beberapa produksi doang. Ini adalah salah satu contoh ketika kita dalam proses yang wash harga segini dengan harga yang biasanya teman-teman kolektif keluar itu sekitaran 85.000 rupiah gitu. Nah, untuk yang proses honey sekitar 95.000 rupiah. Untuk ini kita berbicara retailnya, retail kiloan. Kemudian yang natural itu dilepas di harga 105 sampai 110.000 rupiah. Tidak ada yang harga di atas itu. Oh, oke. Ya itu tadi yang yang jadi penasaran gitu kayak kalau misalnya tadi saya coba menghitung kalau misalnya sama dijual 78.000 bukannya malah kayak logika gitu, soalnya kan komunal beli carinya dan beli harga green bean-nya ternyata enggak kan, memang berbeda. Nah berarti kalau si surplusnya itu Mas ibaratnya kayak si natural katakanlah dijualnya 110, berarti kan ada margin dari 110.000 dengan 78.000 itu. Nah, si surplusnya ini secara HPP-nya nantinya dia memang berbeda di atas 78.000 rupiah. Oh, oke. Oh, iya. Nah, berarti si surplusnya itu tadi misalnya pun lebih dari 78.000 ya. Itu kan berarti tetap ada lebihnya ya. Nah, itu kan dikelola oleh komunal kopi, biasanya akan difungsikan untuk belanja ceri lagi ataukah akan dibagi? Bagaimana pengelolaannya itu yang dari penasaran gitu? Itu dibagi berdasarkan pos-pos. Kalau misalkan di koperasi umum ada poin SHU ya, sisa hasil usaha. Iya. Nah, yang mana nantinya itu sudah dipotong-potong juga dengan untuk biaya operasional atau misalkan kas sosialnya, ada kas pengembangan dan lain sebagainya gitu.
Jadi secara Ya, pengolahannya ya. adalah pengolahan besarnya, nah nantinya akan didistribusikan langsung ke tiap-tiap unit kolektif. Oke, iya, 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 iya. Itu benar-benar apa Untuk ya? nilai Maksudnya, lebihnya ya. Maksudnya ini ya, ya, pengelolaan untuk nilai nilai. lebihnya. Nah, Ya, ya. tapi kalau misalkan kita melihat pada nilai yang 78.000-nya misal, itu semua full dikelola oleh unit-unit yang bersangkutan. Prosesor gitu. Nah, yang hulu. Ya. Gitu. Oh, wow. Emang berarti apa ya, benar-benar kalau menurut saya ya, kalau dari sisi kita kan diskusi koperasi pekerja dari koperasi emang kayak akhirnya benar-benar menerapkan apa ya, menjunjung tinggi kayak ya koperasi ini bisa fokusnya di benefitnya gitu. Benefit akhirnya ada apa istilahnya, ada komoditas yang dikelola bersama ini tadi akhirnya memberi pekerjaan dan pendapatan, dan profit benar-benar ya sisa hasil usaha aja gitu, bukan yang diincar gitu. Soalnya dari hasil penjualan ini pun sudah bisa menghidupi itu tadi, bahkan sampai diproyeksikan berapa nih pendapatan 1 tahun ini per bulannya untuk petani prosesor dan roaster ya. Tadi kan diceritain juga sama Mas Angga kayak gitu. Wow, ya. Keren banget sih Mas. Oke, ada 3 unit. Ya, keren sih kayaknya. Tapi pusing. Wah, saya beneran penasaran sih Mas. Soalnya jujur dari saya pribadi sangat penasaran sih Mas di rantai pasok ini gitu kayak. Oke. Kita coba cek ke stop share screen dulu. Kalau di apa ya? Di teman-teman koperasi juga mungkin selain ngomongin koperasi pekerja juga mungkin koperasi multi pihak gitu ya. Koperasi multi pihak. Mungkin Mas Angga pernah dengar juga pasti kan? Ya. Kayak bisa jadi demikian gitu. Atau kalau menurut sendiri apakah legal formalnya gitu bentuk koperasi atau sementara ini kayak belum mencoba ngurus gitu Mas? Secara legal formal maksudnya? Secara legal memang ya kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita hidup di satu negara yang mana ada aturan-aturan yang dijelaskan di dalamnya, dan akhirnya jadi kebutuhan juga untuk kita dalam hal penyusunan di legal formalnya. Tapi yang mungkin kita tidak akan banyak berubah adalah dari sisi praktis ya, dan penerapan sistem di dalamnya mungkin akan sedikit berbeda, karena secara pengelompokannya ini ada di Bandung, tetapi kita juga tidak mau karena regulasi-regulasi yang ada akhirnya jadi membatasi ruang gerak kita di daerah-daerah yang lain gitu, ataupun di unit-unit yang lain. Nah, kita tahu ya bahwa ada istilah koperasi di kita kan banyak macamnya gitu Pak. Misalkan masuk ada koperasi pertanian, apakah misalkan di serba usaha dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita nggak mau juga untuk terjebak pada diksi-diksi itu. Oke. Emang diregulasinya Surya ya, menyulitkan. Ya, betul. Oke, kita coba. Kalau sebenarnya wah koperasi banget ini. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman. Saya bacakan dari ya ini ya 2 ini terutama. Yang ini dulu lah. Bagaimana cara pemula untuk membangun sebuah komunitas ekonomi yang mandiri, mulai dari produksi, mengolah keuangan sampai pemasaran. Jadi ini pertanyaan lebih ke bagaimana mulainya gitu ya, membangun ini. Mungkin tipsnya gitu Mas? Komunitas ekonomi yang mandiri ya seperti yang sudah saya kemukakan tadi mungkin ya, itu memang harus dimulai dulu dari individu-individunya sebelum memutuskan untuk bersama-sama.
Nah, karena tidak sedikit juga yang belum begitu memahami konsep kolektif misalkan sebagai kebersatuan ini, atas resiko-resiko yang memang dihadapi. Salah satu contohnya adalah kita tidak bisa juga untuk berat ke sebelah pihak ataupun memprioritaskan hal-hal yang sifatnya demi kepentingan individu. Nah, kan agak berbeda ya dengan misalkan kita ada pada persaingan kerja di suatu perusahaan misalkan, ataupun kita sebagai pendiri perusahaan yang dalam prakteknya bisa-bisa saja dan sangat memungkinkan untuk bisa mem-PHK misalkan atas dasar-dasar tertentu gitu ya, ataupun bahkan yang jahat-jahatnya adalah dari keinginan individu yang tanpa salah apapun tiba-tiba mencat begitu saja. Nah, di dalam hal komunitas ataupun kolektif ini kan tidak sesingkat atau sedangkal itu. Nah, inilah yang nantinya harus bisa dipaparkan sebagai komitmen bersama dari tiap-tiap individunya dalam membentuk sebuah kolektif. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau dalam hal keuangan sampai dengan pemasaran, sebetulnya kunci yang paling mendasar analisis dan transparansi. Analisis dan transparansi. Gitu. Kalau misalkan kita tidak pandai dalam menganalisis, sebetulnya ya memang bisa saja berjalan, tapi tantangannya akan jadi jauh semakin berat, khususnya untuk pembangunan awal-awal untuk survive gitu ya. Kalau misalkan bahasa bisnis mungkin untuk kayak ketika kita berada pada range startup bisnis di bawah 2 tahun itu akan jadi hal yang mendebarkan gitu kan. Nah, kalau keuangan ya kunci utamanya yang tadi adalah transparansi, karena mau bagaimanapun keuangan kita tidak bisa mungkir bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif gitu. Dengan jangankan kita berbicara nilai jutaan rupiah gitu, hanya dengan nilai ratusan ribu ataupun bahkan puluhan ribu ada saja yang main bunuh-bunuhan gitu. Gitu. Transparansi ya, salah satu penting, ya? kuncinya ya transparansi, itu yang sangat penting. Gitu. Dan catatan ya, transparansi itu tidak akan jadi apa-apa tanpa pencatatan, dokumentasian. Ya. Buktinya apa? Sebagai bukti otentik. Gitu. Iya, transparan nggak ada yang dicatat. Ya benar juga itu. Oke, pencatatan ya keuangan jadi hal penting. Oke. Nah, lanjut ini. Kenapa kawan-kawan membentuk Communal Coffee sebagai sebuah kolektif atau komunal? Kan sebenarnya lebih untung kalau usaha trading biasa saja gitu dari Sena. Ya betul. Ya itu memang betul, lebih untung kalau usaha trading biasa saja, ya untung juga. Tapi salah satu keuntungan yang kita ingin peroleh dari sebuah kolektif adalah kita mengejar sebuah pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi pemenuhannya secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari kolektif secara impact sosial ini akan menjadi hal yang cenderung lebih awal dirasakan ketimbang dalam pembangunan bisnis umum atau bisnis konvensional. Nah, impact sosial atau social impact ini yang biasanya mungkin nilainya nggak seberapa, ataupun nilainya mungkin besar, tapi lagi-lagi tidak akan jadi sebuah nilai tolak ukur dari si nilai rupiahnya, karena kita berbicara masalah sosial. Dan yang sangat membedakan adalah kita membangun sebuah kolektif. Ini investasi generasi ke generasi
yang sangat menjanjikan dalam pembesaran ekonomi mandiri yang dikelola secara sosial. Sama-sama. Gitu. Sebagai salah satu contoh, mungkin sebagai salah satu contoh, keberhasilan kolektif terbesar dalam sisi usaha mungkin ada di Mondragon di Spanyol. Mondragon. Sekalipun penamaan Mondragon adalah corporate kooperatif, dia bukan koperasi murni ya. Ya. Tapi bentuknya yang unit-unitnya semua adalah koperasi. Bayang bagaimana sistem kerjanya tetap ada, bagaimana sistem kepemilikan modal tetap ada. Orang yang hanya mungkin dalam tanda kutip tugas sehari-harinya sebagai petugas kebersihan hanya untuk nyapu, tapi dia tetap memiliki saham di perusahaan, di tempat di mana dia bekerja. Tempat dia bekerja. Betul. Artinya di situ nantinya akan membangun satu sense of belonging terhadap pekerjaannya dan di mana dia bekerjanya. Itu yang kadang-kadang luput dari perusahaan-perusahaan konvensional atau trading konvensional biasa. Ya, hanya mendapatkan keuntungan, semua bisa secara materi. Tapi keuntungan yang tidak bisa dinilai secara materi ini belum tentu bisa. Wah, sip. Oke, Mas. Sip. Lanjut. Dari diskusi, pernah lakukan dengan teman-teman yang berkecimpung di kopi. Bisnis kopi perlu modal besar, tapi cash flow revenue-nya fluktuatif. Nah, ini kira-kira tanggapannya gimana, Mas? Dari Rahmat D. Dari Rahmatnya bisnis kopi perlu modal besar tapi cash flow atau revenue lama atau fluktuatif gitu ya. Ya kalau fluktuatif, semua bisnis saya kira pasti fluktuatif. Jujur saya sendiri juga bukan orang bisnis, tapi watak saya adalah, mungkin orang bilang watak saya watak pekerja. Saya nggak banyak juga berkecimpung di dunia bisnis. Tapi sepengalaman saya, semua sama, pasti akan fluktuatif. Masalah lama atau sebentar tergantung dari strategik yang memang dijalankan seperti apa. Nah, tapi ini yang mau saya kritisi, perlu modal besar. Besarnya tentu akan jadi relatif sesuai dengan kemampuan individu atau para pelaku gitu ya. Nah, maka yang sampai saat ini di komunal berjejaring dengan beberapa coffee shop dan lain sebagainya, kita tidak ada satupun rekomendasi untuk memperbesar kapital secara signifikan dalam tempo singkat. Kenapa? Karena resiko yang tadi, revenue lama, fluktuatif di kopi, tapi bisa jadi barang konsumsi sehari-hari terus-menerus berkelanjutan. Nah, maka harus disiasati dengan tidak perlu justru modal yang tiba-tiba kita pengen bikin coffee shop menggunakan mesin 2 group. Harga mesin di atas 50 juta, harga grinder yang di atas 20 juta. Belum apa-apa, kita akan kegebuk duluan dengan harus ngebalikin nilai modal. Ya. Nah, itu yang kadangkala selalu saya temukan itu jadi kendala utama. Belum lagi dengan sewa tempat. Ya. Gitu. Nah, maka yang kita dorong adalah perbesar sisi kapabilitas SDM. Perbesar sisi quality produk jual. Bukan dari equipment. Bukan dari venue. Kalau saya sih seperti itu. Ya. Penyikapannya di situ ya. Ya betul. Tidak besar jadi besar modal itu jadi relatif karena sebenarnya fokusnya kalau di kolektif ya SDM-nya gitu, dan
juga produknya gitu yang jadi kekuatan utama. Oke, Mas. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana cara untuk bekerja sama dengan Komunal Coffee misalnya? Mungkin ini kayak petani gitu atau ini gimana Mas gitu? Cara bekerja sama ya tinggal menghubungi dan berkomunikasi. Ya kita datang aja gitu. Kita terbuka kok gitu untuk dalam sektor apapun, baik itu karena banyak sih kita juga menemukan yang datang hanyalah trader green bean misalkan, ataupun yang datang hanyalah pemodal yang pengen bikin kopi shop. Ada juga yang datang yang baru banget mengenal kopi tapi antusiasmenya sangat luar biasa, tapi nggak tahu harus ngapain. Ada juga yang saya ternyata nih punya kebun yang saya juga baru tahu dari almarhum kakek saya, bla 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 segala macam, yang kayak gitu lah. Itu banyak ya. Kan ada aja sampai sekarang. Jadi tergantung nih Masnya ini yang tanya mau bekerja sama dengan kayak gimana gitu udah. Iya. Banyak kok yang terbuka sama kopi. Oke, sip. Ya. Ya. Mungkin udah di penghujung acara, tinggal 5 menit lagi. Mungkin terakhir bisa disampaikan dari Mas Angga kayak rencana paling dekatnya Komunal, mungkin bisa cerita tentang kedainya sama mungkin cita-cita jauhnya gitu, apa gitu kira-kira yang belum tercapai, sama yang terakhir kalimat penutup lah dari Mas Angga. Silahkan. Ya, yang pertama mungkin jangan ragu untuk memulai sebuah kolektivitas, membangun sebuah kolektif. Meskipun besar tantangannya, tapi yakinilah bahwa manfaatnya akan jauh lebih besar ketimbang kita bekerja bergerak sendiri-sendiri. Pengembangan bisnis hanyalah salah satu cara saja untuk kita bisa berkolektif dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tapi di luar daripada itu, di luar daripada nilai rupiah yang kita kumpulkan, ada nilai-nilai yang jauh lebih besar yang tidak bisa hanya diukur oleh nilai uang. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mas Angga, waktunya, materinya, dan semuanya yang teman-teman juga udah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya, mau terus bergabung bareng Disko Pekerja Gapatma. Nanti akan kami segera dokumentasikan, karena ini kita rekam, akan kita upload di YouTube sama Spotify-nya Gapatma. Ya, semoga bisa segera bertemu lah, Mas. Pengen juga ngobrol-ngobrol langsung mungkin. Gitu. Saya bisa main ke Bandung gitu. Kalau yang kedainya itu udah proses juga, Mas? Kedai yang mana? Oh, belum. Yang kemarin sempat di video kan juga ada tuh. Ya, gara-gara Watchdog jadi tervideokan ya. Ada nanyain ya. Ada banyak yang nanyain. Enggak, kita belum, masih berproses. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Oh iya, mantap lah. Bismillah. Amin. Semoga bisa segera terwujud ya. Jadi hilirnya bahkan langsung ketemu konsumen langsung di kedai. Oke, terima kasih banyak Mas Angga. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Acara saya tutup. Selamat sore. Terima kasih. Dadah. Sore. Boleh kalau mau live dulu. Kalau mau masih di sini juga boleh.